Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwani wa akhawati fillah, rahimani Allah wa iyyakum. InsyaAllah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bacaan kita dari kitab Mukhtasarul Fiqhil Islami fi Daw'il Kitab wa Sunnah, fi Daw'il Quran wa Sunnah, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Alhamdulillah, kita sudah masuk ke halaman 48, melanjutkan bacaan kita yang berkaitan dengan beriman kepada Allah akan asma, nama-nama, sifatih dan sifat-sifatnya Allah Jalla fi'ula. Nam qala al-muallif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Nah, ini penting untuk kita ketahui bersama tentang bagaimana beriman akan asma, nama-nama Allah, wa sifat dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. 6. Wa nuthbitu lillahi subhanahu. Kita menetapkan, kita ini sebagai hamba Allah, menetapkan kepada Allah akan nama dan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'atbatahu li nafsih, apa yang Allah sendiri tetapkan bagi dirinya di dalam Al-Quran, au atbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, atau apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapkan bagi Allah dalam hadis-hadis yang sahih, minal asma'i was sifat, berupa nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Wa nu'minu biha, dan kita beriman dengannya, bima dallat alaihi minal ma'ani, ya, terhadap apa yang ditunjukkan atasnya berupa makna-makna, wal athar, dan dampak-dampak. Dampak daripada makna tersebut, maknanya apa, dan apa dampak daripada beriman kepada nama atau sifat tersebut, wal athar. Nah, salah satu contohnya, fanu'minu bi annallaha rahimun, maka kita beriman bahwasanya Allah memiliki nama Rahim, ya, Ar-Rahim, memiliki nama yang disebut Ar-Rahim, artinya Ar-Rahim yang memiliki kasih sayang yang khusus, ya, Ar-Rahim, penyayang. Wa ma'nahu, maknanya adalah annahu dzur rahmatin, bahwasanya dia Allah yang memiliki kasih sayang. Wa min athari hadzal ithm, dan dampak daripada nama ini, ya, apa? Annahu yarhamu man yasha, bahwasanya dialah akan menyayangi siapa yang dia kehendaki. Wa hakadzal qawlu fi baqiyatil asma, dan begitu jugalah cara kita menetapkan, ya, di selain nama Ar-Rahim, di nama-nama yang lainnya kita mengatakan seperti itu. Demikian pula halnya asma dan sifat Allah yang lain, ya. Wa nuthbitu dzalika ala ma yaliqu bi jalalihi subhanahu, dan kita menetapkan, ya, sesuai dengan kelayakan dan keagungannya Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa min ghairi tahrifin, ini paling utamanya, min ghairi tahrifin, tanpa mengubahnya, tahrif, wala ta'tilin, tanpa meniadakannya, wala takyifin, tanpa membicarakan bagaimananya, wala tamthilin, tanpa memberikan permisalan, mencontohkan seperti ini dan itu, ala haddi qaulihi subhanah, sesuai dengan batasan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, dialah Allah yang tidak ada satupun yang serupa dengannya, tidak ada sesuatu yang serupa dengannya. Berarti apapun, tidak ada satu pun yang serupa dengannya. Dan ingat, wa huwas samiul basir, dan dialah yang mendengar lagi maha melihat. Kita meyakini
Allah yang mendengar. Kita meyakini Allah yang melihat. Tetapi laisa kamitslihi syai'un, dan pendengarannya Allah tidak seperti pendengaran apa yang ada pada selain Allah. Pendengarannya Allah tidak sama dengan pendengarannya makhluk. Al-Basir, penglihatannya Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk. Tapi kita tetapkan Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Ya, itu ya. Kita menetapkan Allah mendengar, Allah melihat, karena Allah yang menetapkan dirinya di dalam Al-Quran. Ya, dan kita tetapkan ini, beginilah maknanya as-sami' wal basir, mendengar dan melihat, tanpa mengubah, menolak, membagaimanakan dan menyerupakan. Ada 4. Tanpa tahrif, mengubah, tanpa ta'til, menolak, tanpa membagaimanakan dan tanpa menyerupakan. Kita hanya tetapkan saja dan kita imani di dalam hati kita. Wa na'lamu wa natayaqqanu anna Allah wahdahu, dan kita mengetahui dan meyakini bahwasanya Allah lah semata, lahul asmaul husna, hanya Allah lah yang memiliki al asmaul husna, nama-nama yang bagus. Wasifatul ula, dan sifat-sifat yang tinggi. Wa nad'uhu biha, dan sehingga kita bisa berdoa menggunakan nama dan sifat tersebut. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dan bagi Allah lah, milik Allah lah al asmaul husna, nama-nama yang bagus itu, asmaul husna. Fad'uhu biha, maka berdoalah dengan menggunakan asmaul husna tersebut. Berdoalah kepada Allah dengan menggunakan asmaul husna tersebut. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Ya. Sayujzauna ma kanu ya'malun, maka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Surat Al-A'raf 180. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innalillah, sesungguhnya hanya milik Allah, tis'atan wa tis'ina isma, 99 nama, mi'atan illa wahida, 100 kurang 1, man ahsaha dakhalal jannah, barang siapa yang menghitungnya, menghafalnya, memahaminya dan mengamalkan apa isi-isinya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Ikhwani wa akhwati fillah rahimanallahu wa yakum. Sekarang kita masuk arkanul imani bi asma'illahi wa sifatih. Rukun-rukun beriman kepada asma lillah, asma Allah dan sifatnya. Al imanu bi asma'illahi wa sifatihi yaqumu ala thalathati usul. Beriman kepada asma dan sifat Allah itu berada pada 3 pondasi, 3 pokok. Al-awwal tanzihu khaliq as-samawati wal ard an musabbahatil makhluqin fi dzati wal asma'i was sifah. Ya, kita membersihkan, membuang, ya, membersihkan siapa? Pencipta langit dan bumi ini dari penyerupaan, ya, dari penyerupaan terhadap makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah apa? Dalam masalah zatnya Allah Jalla fi'ula, zat Allah yang maha mulia, wal asma, dan nama-namanya, was sifat, dan sifat-sifatnya. Ini pertama, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim wa huwas samiul basir. Atsani al-iman, beriman bima wasafallahu bihi nafsahu, dengan apa yang Allah sifatkan pada dirinya, kita beriman saja. Au wasafahu bihi rasulu, atau apa yang Rasul sifatkan kepada, sifatkan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam hadisnya, minal asma'i was sifah,
dari nama dan sifatnya. Kita imani. Allah tetapkan As-Sami'ul Basir, Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah menetapkan ada, Allah memiliki dua tangan, Allah menetapkan Allah punya wajah, Allah menetapkan begini. Tergantung apa yang ada dalam Al-Quran, kita tetapkan, kita beriman apa yang Allah sifatkan. Ya. Yang pertama kita membersihkan. Allah menciptakan langit dan bumi ini dari penyerupaan musyabah, penyerupaan kepada selain dengan selain Allah Subhanahu wa taala, makhluk-makhluknya dalam zatnya, nama dan sifatnya. Yang kedua, kita beriman apa yang Allah sifatkan terhadap dirinya, apa yang Rasulullah sifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari nama dan sifatnya. Dan yang ketiga, at-tsalitsu qat'ut tama'an nijaraki kaifiyati asma'illah wa sifah. Kita memotong keinginan untuk mendapatkan bagaimana itu nama Allah dan sifatnya tersebut. Fakama la na'lamu kaifiyata dzatih, sebagaimana kita tidak mengetahui bagaimana zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mencari tahu bagaimana nama dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita tidak mengetahui kaifiyah bagaimana zatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika la na'lamu kaifiyata asma'i wa sifati kama qala subhanahu. Oleh karena itu kita tidak mengetahui bagaimana nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Surah As-11, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah. Tidak ada sesuatu yang serupa yang semisal dengan Allah Jalla fi'ula, wa huwas samiul basir. Nah, kita nafikan kemudian kita tetapkan wa huwas samiul basir, dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. La ilaha illallah, kita nafikan kemudian kita tetapkan. Tidak ada sesembahan yang berhak, tidak ada sesembahan yang berhak kecuali siapa? Allah Ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimanallahu. Alhamdulillah, itulah pembahasan kita pada kesempatan ini tentang rukun iman kepada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kaidah-kaidah dalam memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan urusan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.